Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah menyempatkan hadir untuk kita membahas presentasi mata kuliah Computational Thinking atau berpikir komputasi. Kali ini kita dari kelompok 2 yang bakalan ngebahas studi kasus yang ketiga, yaitu Hotel Serasi gitu. Boleh di next slide. Oke, di sini ada anggota kelompok yang mana saya akan memperkenalkannya secara langsung, yaitu ada yang pertama ada Putri Azmi Nurul Fajriah, yang kedua ada Salwa Saskia, yang ketiga ada Hafsyah Fatimah, yang keempat ada Sinta Handayani, dan selanjutnya ada Gemma Rivera Azijah, Saskia Aulia Rahmawati, Raisa Gefiralda, dan Gisy Revani. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya mengenai kasus di hotel. Nah, ini pendahuluan yang mana bakalan dibahas oleh Saskia Aulia Rahmawati. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan Hotel Serasi. Hotel Serasi merupakan hotel bintang 5 dengan kapasitas 100 kamar yang mengalami peningkatan tajam keluhan pelanggan selama 2 bulan terakhir. Berdasarkan laporan bulanan dari perusahaan online, terdapat 3 keluhan utama, yaitu kebersihan kamar yang menurun, lambatnya respon resepsionis, dan penurunan kualitas sarapan. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan kualitas operasional yang dapat berdampak pada kepuasan pelanggan, loyalitas tamu, citra hotel, hingga tingkat okupansi hotel di masa depan. Untuk diperlukan analisis mendalam berdasarkan departemen operasional. Selanjutnya ada keluhan pelanggan. Housekeeping Department. Aspek fisik dan kebersihan. Ditemukannya debu pada area tersembunyi atau under the bed di atas lemari. Kaca jendela buram, lantai bercak, dan toilet yang kurang higienis, berbau atau berkerap. Yang kedua ada aspek kualitas linen. Penurunan standar pencucian atau linen kusam, bau apek, atau adanya spray atau handuk yang robek, berpencakar tetap terpasang. Yang ketiga ada aspek kelengkapan atau setup kamar. Amenities dasar seperti sabun, sikat gigi, sandal hotel, air mineral seringkali terlewat atau tidak diisi ulang sesuai kapasitas hunian kamar. Baik, itu merupakan pendahuluan dan tadi sempat dibahas juga, dan selanjutnya akan dibahas selanjutnya oleh Salwa Saskia. Kepadanya disilakan. Nah, selanjutnya ada front office atau resepsionis departemen, lambatnya respon permintaan. Yang pertama itu ada sistem komunikasi atau telepon courtesy. Telepon dari kamar atau guest room sering tidak diangkat atau berdering lebih dari 3 kali karena resepsionis sibuk melayani tamu di meja counter. Lalu yang kedua ada kecepatan proses check-in atau check-out. Waktu tunggu tamu melebihi standar industri bintang 3 atau maksimal 5-7 menit per tamu. Lalu yang terakhir itu ada koordinasi interdepartemen, yaitu kegagalan penyampaian pesan dari front office ke housekeeping atau engineering. Misal, tamu minta bantal tambahan atau komplain AC panas, namun tidak dieksekusi selama berjam-jam. Selanjutnya ada F&B Kitchen Department, atau itu penurunan kualitas sarapan. Yang pertama itu ada sistem kualitas makanan. Berdasarkan keluhan tamu pada 2 bulan terakhir, kualitas sarapan mengalami penurunan seperti makanan kurang hangat, rasa tidak konsisten, dan variasi menu terbatas. Lalu yang kedua itu ada persiapan pada makanan. Keluhan paling sering terjadi pada jam sarapan pukul 8 sampai setengah 10 pagi saat tingkat hunian hotel meningkat, terutama pada akhir pekan. Beberapa menu buffet sering habis dan terlambat diulang. Ada kebersihan area kitchen. Kurangnya kontrol kebersihan dapur dan penyimpanan bahan makanan memengaruhi kualitas dan higienitas makanan yang disajikan. Baik, untuk selanjutnya
yang bakalan dibahas disampaikan oleh Raisa Gefiralda. Nah, di sini ada F&B, Service Department atau pelayanan restoran. Yang pertama ada kecepatan pelayanan, yaitu pada jam sibuk sarapan, staf restoran sering kewalahan sehingga meja tamu lambat dibersihkan dan pelayanan menjadi kurang responsif. Lalu yang kedua ada buffet handling, yaitu data keluhan menunjukkan antrean sarapan lebih sering terjadi saat weekend karena jumlah tamu meningkat dibandingkan dengan hari kerja. Antrean panjang terjadi terutama pada akhir pekan pada pukul 8 pagi hingga setengah 10. Lalu yang ketiga ada pelayanan tamu. Beberapa tamu mengeluhkan staf kurang sigap dalam membantu kebutuhan tamu selama sarapan berlangsung. Selanjutnya ada engineering department atau pemeliharaan fasilitas. Yang pertama ada kondisi fasilitas. Keluhan tamu lebih banyak ditemukan pada kamar standar seperti AC kurang dingin, lampu rusak, dan saluran air bermasalah terutama di kamar standar. Lalu yang kedua ada penanganan kerusakan. Permintaan perbaikan fasilitas sering terlambat ditangani tim karena koordinasi antara front office dan engineering kurang efektif. Lalu yang ketiga ada preventive maintenance. Peningkatan tingkat hunian saat akhir pekan menyebabkan fasilitas kamar lebih cepat mengalami kerusakan karena penggunaan yang tinggi. Baik, terima kasih kepada Raisa Gefiralda. Selanjutnya akan dibahas oleh Sinta Handayani terkait HRD. Silahkan. Oke, yang terakhir ada HRD dan isunya itu kinerja SDM. Satuan beban kerja karyawan saat okupansi tinggi, terutama weekend saat kewalahan sehingga kualitas pelayanan menurun. Lalu kedua, pelatihan karyawan. Kurangnya training menyebabkan kualitas layanan antar karyawan belum konsisten dalam menangani tamu dan keluhan. Tidak ada pengaturan kerja, pembagian jadwal kurang optimal sehingga beberapa departemen kekurangan staff dan sibuk. Lalu ada distribusi keluhan terbanyak. Di sini kebersihan kamar dan linen itu sebesar 40%, kualitas makanan NDP-nya itu 25%, kecepatan echo dan telepon 20%, pemeliharaan itu sebesar 80%. Baik, terima kasih kepada Sinta. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya dibahas oleh Putri Azmi. Oke, silahkan Ami lanjutkan. Waktu kejadian seperti hari kerja dan pada kecepatan yang pertama hari ini dan diisi oleh bisnis polanya cenderung pada kecepatan wifi sampai kurang bermanfaat di jam pagi lalu di akhir pekan atau weekend keluhan didominasi oleh tamu keluarga. Laporannya bergeser pada ketersediaan kamar yang lambat saat check-in, sarapan yang habis atau pagi sarapan yang panjang pada jam 8 sampai jam 9.30 dan kebersihan kamar karena tingkat perputaran tamu atau turnover. Lalu berdasarkan jenis kamar ada
inferior dan family suite. Yang pertama kamar standar atau superior. Nah, keluhan ini biasanya berfokus pada fasilitas yang awus seperti AC kurang dingin, air kamar mandi mampet, dan kebersihan dasar lainnya. Lalu yang kedua, ada kamar family atau suite. Ini berfokus pada lamanya respon permintaan ekstra seperti SPB, sasaran tambahan, atau pengguna kamar yang lebih banyak dari batas standar. Baik, terima kasih Putri Azmi. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu dampak terhadap hotel, yang mana bakalan dibahas oleh GC. Kepadanya disilahkan. Dampak terhadap hotel, 1. Menurunkan kepuasan dan loyalitas tamu. Yang kedua, menurunkan rating dan platform online review. Yang ketiga, berpotensi menurunkan tingkat okupansi. Dan yang keempat, merusak citra hotel jangka panjang. Selanjutnya, rekomendasi peningkatan operasional hotel berdasarkan recommendation yang berdasarkan jenis pelayanan. Yang pertama, pola kebersihan okupansi tinggi, host ranking terburu-buru. Rekomendasi menambah jumlah host ranking saat okupansi 80% khususnya weekend. Yang kedua, membagi zona kerja kamar agar beban planning lebih seimbang. Yang ketiga, menerapkan standar pembersihan kamar atau tim standar SOP. Yang keempat, melakukan random inspection oleh supervisor sebelum kamar dijual kembali. Yang kelima, menyediakan rapid response team untuk kamar run over cepat. 2. Kelola resepsionis hours jam 11 sampai jam 12 dan jam 2 sampai jam 4. Rekomendasi yang pertama, menambah staff front office pada jam peak hours atau waiting staff. Kedua, membuka folder tambahan saat check-in atau pada. Yang ketiga, menerapkan sistem self check-in atau check-in. Keempat, menunjukkan komunikasi internal real time outlook atau sistem untuk mempercepat koordinasi check-in. Kelima, menetapkan standar maksimal batas telepon kurang lebih dari 3 telepon. Baik, terima kasih GC. Nah, selanjutnya pembahasan yang akan dibahas oleh Gemma Rivera. Nah, kepadanya disilahkan. Selanjutnya, rekomendasi operasional hotel berdasarkan factor recommendation yang B-nya N atau weekday atau weekend. Yang ke satu ada weekend atau rekomendasi atau menyediakan request handling untuk kebutuhan kerja laundry cepat. Dan yang keempat ada lebih fokus pada kecepatan check-in dari sering. Dan yang kedua weekend keluarga atau leisure. Rekomendasinya yang pertama pasca sarapan, replenishment bufet lebih cepat ditambah tambahan stasiun makanan. Dan yang kedua, menambah staf F dan B service untuk mengurangi antrean. Dan yang ketiga, menyiapkan kamar lebih awal early room
Experience untuk menghindari keterlambatan check-in, dan yang keempat nomor kamar tinggi. Dan yang C-nya berdasarkan jenis kamar. Yang satu ada kamar standar atau superior. Rekomendasinya melakukan inspeksi teknik rutin AC, air, listrik sebelum kamar dijual. Dan yang kedua, membuat checklist kualitas kamar standar sebelum check-in. Dan yang ketiga, prioritas maintenance untuk kamar dengan turnover tinggi. Dan yang terakhir, rotasi perawatan kamar agar tidak terjadi wear and tear, tidak terkontrol. Dan yang kedua, ada kamar family atau suite. Rekomendasinya menyediakan ekstra amenities, siap pakai, handuk, bantal, ekstra bed stock. Dan yang kedua, membuat sistem fast respon request khusus kamar keluarga. Dan yang ketiga, menambah koordinasi FO housekeeping untuk permintaan tambahan. Dan yang keempat, menyediakan pre-arrival preparation checklist untuk rombongan keluarga. Baik, terima kasih Gemma Rivera. Dan tidak terasa ya, ini selanjutnya ada pembahasan terkait summary atau kesimpulan. Nah, kesimpulannya, jadi peningkatan keluhan di Hotel Serasi ini disebabkan oleh penurunan kualitas operasional di beberapa departemen utama, terutama housekeeping, front office, dan F&B. Nah, keluhan yang paling sering terjadi saat akhir pekan dan jam sibuk akibat tingginya okupansi. Okupansi itu berarti kegiatan yang sehari-hari gitu, seperti mandi, makan, nah seperti itu ya, aktivitas gitu. Nah, karena itu diperlukan peningkatan SDM, sistem kerja, serta koordinasi antar departemen agar kualitas pelayanan hotel kembali optimal. Dan begitulah studi kasus 3 terkait Hotel Serasi ini sudah berakhir, dan beberapa rekomendasi terkait permasalahan yang ada juga sudah dipecahkan dengan pola-pola recognition tadi ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah presentasi untuk mata kuliah computational thinking ini atau berpikir komputasi ini udah berakhir. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah menyempatkan hadir, dan terima kasih kepada Bapak yang udah menyediakan ruang untuk kami bisa berpresentasi meskipun online atau tidak bertatap langsung gitu. Terima kasih, aku tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.